Hai, apa kabar kalian semua? Aku doakan kalian semua selalu sehat dan selalu bahagia. Terlihat pengiriman senapan melalui jalur LAT dan semua itu melalui dari Pak Kim. Pak Kim sedikit janggal karena dia juga tidak bisa melihat wajah dari kliennya itu dan Pak Kim juga tidak mengetahui apa yang akan didistribusikan oleh kliennya itu. 뭘 풀고 싶은 거야? Dan terlihat pria yang memakai gelang elektronik itu kesal karena dia selalu mendapat panggilan dari polisi yang menanyakan keberadaannya. Dan Pak Li yang mendatangi rumah pria yang memakai gelang elektronik itu justru bertemu dengan pria yang mencari paket miliknya. Pak Li mendapat kabar dari rekannya kalau mereka kehilangan jejak dari pria yang memakai gelang elektronik. Lantas Pak Li segera menghubungi pihak CCTV pusat untuk mengetahui keberadaan pria itu. Dengan cepat pihak CCTV langsung mencari keberadaan pria yang memakai gelang elektronik itu. Tiba-tiba ada pria datang ke rumah pria yang memakai gelang elektronik itu dan Pak Li berpikir kalau itu adalah dia dan terjadilah kejar-kejaran. Dan Pak Li mendapat kabar dari pihak CCTV kalau pria yang memakai gelang elektronik itu ada di perjalanan. Sedangkan Pak Li dan Moonbaek mengejar orang itu sampai akhirnya Moonbaek memukulnya dan orang itu tertangkap. Lantas Pak Li mendapat kabar lagi dari pihak CCTV yang memberitahukan keberadaan pria yang memakai gelang elektronik itu dan Moonbaek yang tahu Pak Li tidak ada kendaraan maka Moonbaek menawarkan tumpangan untuk Pak Li. Moonbaek di luar prediksi dia sangat pandai menyetir mobil dan dia menyombongkan itu kepada Pak Li. Dan Moonbaek terus mengejar keberadaan pria yang memakai gelang elektronik itu. Walau jalan sempit pun dan masuk ke dalam gang-gang kecil Moonbaek lakukan untuk bisa menangkap pria itu. Sampai akhirnya Pak Li dan Moonbaek menemukan keberadaan pria itu tetapi setelah mereka mendekat justru pria itu menghilang dan Pak Li yang teringat akan ucapan pria yang memakai gelang elektronik itu kalau dia akan balas dendam pada polisi maka Pak Li langsung mengerti keberadaan pria itu sontak Pak Li juga Moonbaek menuju tempat. Di perjalanan Pak Li menghubungi kaptennya dan memberitahukan kalau pria memakai gelang elektronik itu menuju kantor mereka dan membawa senapan. Di luar sang kapten menemui Pak Li dan Pak Li menjelaskan semuanya lalu Pak Li meminta borgol untuk memborgol Moonbaek. Setelah memborgol Moonbaek tetapi tiba-tiba ada suara tembakan maka Pak Li dan kapten masuk ke dalam kantornya dan mengecek keadaan kantor. Sedangkan di tempat kepolisian para polisi sedang membicarakan pria yang memakai gelang elektronik itu dan ternyata pria itu sudah tepat berada di depan mereka. Ternyata si pria yang memakai gelang elektronik itu mencari polisi yang selalu mengawasinya dari kejauhan dan itu membuat pria ini kesal dan mencari polisi itu lalu menembaknya. Dan Pak Li sudah menemukan pria itu dan adu mulut terjadi dan Pak Li mencoba menegosiasi tetapi pria ini sudah dipenuhi kebencian maka terjadilah adu tembakan. Lalu Pak Li juga kapten berada di sebuah ruangan dan keadaan terdesak maka Pak Li menanyakan senapan yang waktu itu ditemukan di tempat kejadian ada di mana. Maka rekan polisinya memberitahunya. Dan Pak Li mencoba mengalihkan perhatian pria itu dan sang kapten menyelamatkan para polisi yang lain. Tetapi sayangnya salah satu polisi menginjak kaca dan terdengar oleh pria itu maka pria itu menembaki mereka dan sang kapten pun terkena tembakan. Dan ternyata sang kapten pun tak berdaya dan menyerahkan pistolnya kepada polisi lain untuk menembak pria itu. Sedangkan Pak Li sedang mencari senapan dan Pak Li menyiapkan senapan itu. Lantas Pak Li yang sudah siap dia masih teringat akan traumanya di masa lalu, sedangkan pria itu sudah menemukan sang kapten dan bahkan akan menembak sang kapten tetapi yang tidak pria itu ketahui polisi dari kejauhan sudah siap untuk membidiknya. Maka pria ini justru tambah marah dan menembaki mereka semua dan membabi buta. Beruntungnya Pak Li datang tepat pada waktunya dan menembak kaki si pria dan itu membuatnya kesakitan. Tetapi itu tidak membuat si pria menyerah dia terus menembak walau tak satu pun tembakannya terkena Pak Li. Sampai akhirnya di titik si pria itu terpojok dan menyerahkan senjatanya.
Dan Pak Li menghampirinya, ternyata pria ini sudah tidak ada di tempatnya. Dan sedang menodongkan pistol ke arah kapten. Lantas Pak Li melihat jejak darah pria itu dan mengikutinya, dan dengan terpaksa demi menyelamatkan banyak nyawa maka dia menembak pria itu dan Pak Li melupakan traumanya. Di episode 4 ini diawali dengan Pak Li menembak pria itu dan gilanya lagi Moonbak membiarkan wartawan merekam kejadian itu, dan jelas saja wartawan mendapat pujian dari atasannya karena sudah merekam kejadian itu. Sedangkan berita sudah tersebar bahwa pria yang memakai gelang elektronik itu ditembak mati oleh polisi. Dan anak yang dibuli itu melihat berita itu, dia langsung kagum dan ingin membeli senapan. Sedangkan Pak Li sedang diinterogasi oleh pihak polisi yang justru memojokkannya dan meremehkannya. Bahkan dia menuduh Pak Li yang sengaja menghabisi pria yang memakai gelang elektronik itu. Tiba-tiba kepala polisi datang dan mengajak Pak Li pergi, tetapi dihalangi oleh pihak yang menginterogasi. Sontak kepala polisi pun marah besar kepada pihak polisi yang menginterogasi Pak Li, dan kepala polisi menyuruh Pak Li pulang untuk beristirahat karena kepalanya yang akan mengurus urusan itu. Setelah hendak pulang di depan kantor polisi, Pak Li sudah ditunggu oleh banyak wartawan. Tetapi kapten yang menolong dia waktu kecil itu menyelamatkan Pak Li dari wartawan. Kapten itu memarahi Pak Li karena dia khawatir pada Pak Li. Kapten sangat cemas karena Pak Li yang trauma akan senapan dan kini menggunakan senapan lagi. Sedangkan di sekolah, teman dari anak yang dibuli disuruh membuli sahabatnya sendiri. Karena dia takut dengan si pembuli maka dia mau melakukan hal itu. Pak Li diberikan sanksi selama 3 bulan tidak diperbolehkan bekerja. Tetapi Pak Li yang masih penasaran dengan Moonbak maka dia mencari tahu identitas Moonbak. Tetapi justru Pak Li mendapatkan informasi lain kalau ada mobil yang berhenti setelah Pak Li pergi dari rumah pria yang memakai gelang elektronik itu. Dan orang itu adalah yang suka membuat onar dan juga dia adalah anak buah dari manajer Gong. Tanpa basa-basi Pak Li mendatangi markas manajer Gong sendirian dan tanpa rasa takut walau anak buah dari manajer Gong sangat banyak. Lalu Pak Li meminta penjelasan dari manajer Gong. Sayangnya manajer Gong tidak mengenalnya, walau sudah didesak tetap saja manajer Gong mengatakan kalau tidak mengenalnya. Lantas setelah itu Pak Li mendatangi tempat kerja Moonbak tetapi sayangnya informasinya terbatas. Tiba-tiba rekan polisinya memberi informasi tempat tinggal Moonbak dan Pak Li pun mengeceknya. Sedangkan di tempat Jongman terdapat pria yang dicari oleh Pak Li, ternyata pria itu anak buah Jongman. Dan gilanya lagi Pak Kim masih hidup dan Jongman menyelamatkannya. Kini Pak Kim bersama Jongman bekerja sama. Pak Kim terus mendorong Jongman untuk mengambil semua senapan itu supaya mereka semakin kuat. Tiba-tiba bos Jongman menghubunginya tetapi Jongman tidak mengangkatnya. Setelah berpikir sejenak Jongman memutuskan untuk bergerak mengambil semua senapan itu. Terlihat anak yang di sekolahnya terus-terusan dibuli oleh kakak kelasnya dan dia merasa takut juga bingung. Lalu ketika hendak pergi dia berpapasan dengan seseorang yang mengantarkan paket miliknya. Anak itu membukanya, ternyata itu adalah pistol lengkap dengan pelurunya. Sedangkan Pak Li mendatangi Moonbak karena mereka janji bertemu dan Pak Li menanyakan kenapa dia menginginkan senapan, dan jawaban Moonbak adalah karena dia terkena kanker stadium akhir dan Moonbak ingin mengakhiri hidupnya sendiri dengan sekali tembakan. Dan Pak Li menanyakan dari mana peluru itu, lalu Moonbak menjelaskan semuanya. Dan ketika Pak Li menginginkan Moonbak menuliskan semua alamat yang memesan pistol karena Moonbak menghilangkan kertas itu, tetapi Moonbak bilang ingatannya sangat tajam, maka dia disuruh Pak Li menuliskan semuanya. Tetapi belum selesai menulis, Pak Li melihat salah satu alamat adalah alamat ibu yang demo di depan kantor waktu episode sebelumnya. Sedangkan di tempat lain seorang direktur dikejar oleh banyak keluarga korban yang meminta keadilan. Dan tiba-tiba ibu itu muncul meminta permohonan maaf sang direktur, tetapi direktur justru menyuruh sopirnya menabrak ibu itu. Tiba-tiba ibu itu mengeluarkan pistol dan menembakinya,
Ternyata direktur ini memperkerjakan pegawainya dengan memeras tenaganya dan menggajinya dengan seminim mungkin. Setelah menembak direktur itu, si ibu menghubungi Pak Li dan mengatakan semuanya dan si ibu ingin menyerahkan diri ke polisi. Ibu terakhir kali menyiapkan makanan untuk putranya yang sudah tiada dan berpamitan karena dia akan menyerahkan diri dan menunggu kedatangan Pak Li dan tiba-tiba ada seseorang datang dan ibu berpikir itu Pak Li. Tetapi ternyata seseorang itu adalah anak buah dari Jongman. Kini Pak Li sudah datang ke tempat ibu dan mencoba menghubungi ibu tetapi ibu tidak menjawab dan Pak Li curiga di balik kamar ada seseorang. Benar saja di dalam rumah itu sudah ada orang dan Pak Li bertemu dengan anak buah dari Jongman. Sedangkan Moonbae berusaha membantu Pak Li dengan cara mengalihkan perhatian semua anak buah dari Jongman. Manbek mencoba mencari masalah dengan mereka. Jelas saja mereka sedikit terpancing. Pak Li sama sekali tidak takut walau anak buah dari Jongman sangat banyak. Satu persatu anak buah dari Jongman terkalahkan. Memang Pak Li bukan polisi biasa karena sebelum jadi polisi Pak Li sudah lama di militer seperti kita tahu di episode sebelumnya Pak Li menjatuhkan pelaku dengan mudah walau pelaku membawa senjata. Manbek juga Pak Li mengalahkan musuh mereka masing-masing dan tidak memberi mereka semua ampun. Pak Li juga Manbek mengerahkan seluruh tenaga mereka melawan semua anak buah Jongman. Setelah mengalahkan mereka semua, Pak Li keluar membawa ibu untuk dibawa ke rumah sakit. Pak Li membawa ibu ke rumah sakit. Di perjalanan Pak Li juga Manbek sangat khawatir. Dan sesampainya di rumah sakit ibu akan dibawa ke ruang ICU dan tampak Pak Li sangat mengkhawatirkan keadaan ibu. Manbek tetap setia menemani Pak Li.